Bawaslu Kabupaten Mojokerto menuntut Polda Jawa Timur minta maaf buntut tudingan atas baliho yang terpasang di atas pos polisi. Baliho Prabowo Gibran juga ditemukan terpasang di Rumah Sakit Bayangkara, Provinsi Banten. Kasus pemasangan baliho Capres-Cawapres Prabowo Gibran di pos polisi Persimpangan Pacing, Kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto mengecam dan merasa dirugikan dengan cuitan di media sosial X milik Humas Polda Jawa Timur. Dalam cuitan tersebut, Polda Jawa Timur mengklaim jika baliho paslon nomor urut 2 itu sengaja dipasang oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Akibatnya, hal itu viral di media sosial dan warganet menduga Bawaslu tidak netral dalam Pilpres 2024. Padahal Bawaslu Kabupaten Mojokerto tidak pernah memasang baliho tersebut dan menuntut Polda Jawa Timur meminta maaf secara terbuka. Atas tuduhan dari Humas Polda Jawa Timur bahwa Bawaslu yang melakukan pemasangan ATK berbentuk baliho milik paslon calon nomor urut 2 yang terdapat di atas pos pantau, polisi lalu lintas di pertigaan Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ini, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur meminta kepada Kepala Polda Jawa Timur atau Kapolda untuk 1. Meminta maaf secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto. Sebelumnya baliho Prabowo Gibran terpasang di atas pos polisi Persimpangan Pacing, Kabupaten Mojokerto. Baliho tersebut sempat viral di media sosial, hingga akhirnya Bawaslu Kabupaten Mojokerto menurunkan poster tersebut karena dianggap melanggar etik. Baliho Prabowo Gibran bertebaran di aset milik polisi. Selain viral di media sosial, hal itu juga menjadi sorotan lantaran terpasang di pos polisi dan rumah sakit milik polisi. Siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan baliho tersebut? Benarkah dugaan keterlibatan aparatur negara dalam pemasangan baliho itu? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Bang Roni Talapesi, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud di studio. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Sehat ya. selalu. Kemudian juga sudah bergabung juga bersama kami juru bicara Timnas Amin Andi Sinulingga dan Ali Faisal, Ketua Bawaslu Banten melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Bang Andi dan Bang Ali. Oke, baik. Saya ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, tanggapan Anda ketika ada baliho ditemukan di atas aset milik aparatur negara begitu ya? Tidak hanya di satu tempat, di beberapa tempat. Tanggapan Anda? Iya, Mas Davi. Kami sangat menyayangkan ya, menyesalkan kalau sudah rame di media sosial baru ada tindakan gitu kan. Karena kita lihat bagaimana masyarakat juga pun menyampaikan ramai di sosial media terkait dengan indikasi pemasangan baliho di pos polisi ya, dan juga pun kalau di Serang itu di Rumah Sakit Bayangkara. Dan ini kan memang sudah kita sampaikan dari awal bahwa semua ini kan sudah diatur, ada aturan mainnya, dan juga kita melihat bahwa peran dari Bawaslu di sini sangat penting. Dalam proses ini kan Bawaslu dalam bertugas bisa juga melakukan pencegahan dan juga pun tugas sebagai penindakan gitu loh. Kita mempertanyakan tugas Bawaslu di dalam hal penindakan gitu loh. Yang kami sangat sayangkan bahwa setelah viral baru ada penertiban gitu kan. Kalau yang saya sempat sampaikan, kalau no viral no action gitu loh. Itu yang kita tidak mau, Mas Davi, bahwa semua aturan main sudah ada, PKPU-nya sudah jelas, kemudian tugas dan tanggung jawab dari teman-teman Bawaslu juga pun sudah diatur secara jelas. Dan saya ingat sekali bahwa di awal waktu tanda tangan pemilu aman, damai dan adil itu dilakukan oleh Bawaslu RI, tanda tangan fakta integritas. Di situ Ketua Bawaslu RI menyampaikan bahwa mereka punya satgas yang dimana tugasnya itu adalah untuk mengawasi, terus menemukan kalau ada indikasi pelanggaran. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya merupakan tugas dan tanggung jawab. Tetapi ya kita lihat bahwa sekarang masyarakat ikut berperan aktif, dan ini merupakan hal yang memang inisiatif dari masyarakat karena zaman sekarang sosial media, mereka punya smart handphone, iPhone untuk mereka bisa memotret. Ini untuk
bukan untuk mencurigai ya, tetapi kalau ada indikasi ketidaknetralan, kemudian indikasi ada pelanggaran, dan masyarakat bisa melaporkan kepada kami, tim hukum Ganjar Mahfud, dan juga bisa melaporkan kepada Bawaslu supaya ini diproses gitu loh. Dan kami berharap bahwa jangan nanti kalau sudah viral baru ada tindakan gitu, karena seperti begini kan masyarakat sudah tahu lah. Oke. Saya kemudian ingin ke Bang Andi. Bang Andi, dari perspektif Anda terkait baliho ini seperti apa, Bang Andi? Iya, baliho itu kan sesuatu yang nampak, yang kita bisa lihat di Mojokerto, kemudian sudah 2 hari yang lalu saya kerasa itu viral di sosial media, dan kemarin hari ini diangkat ya menjadi perbincangan publik. Nah, yang paling penting kalau menurut saya bukan akibat-akibatnya, itu ada sebab yang terjadi. Nah, sebabnya ini 2 hal. Yang pertama ya, ada anak presiden yang ikut dalam kontestasi pencapresan sekarang ini. Nah, yang kedua, ada menteri pertahanan aktif berpasangan sama anak presiden. Nah, kita ini saya menduga, sangat kuat dugaan, dan saya kira common sense ya, itu penggunaan perangkat-perangkat lembaga-lembaga pemerintahan, negara, itu potensial dilakukan. Nah, karena itu menurut saya yang harus didorong itu adalah pengawasan publik. Karena kalau tidak dilakukan pengawasan publik, misalnya saya masih berharap sama Bawaslu, meskipun terus terang saya agak ragu ya dengan Bawaslu, tapi saya masih berharap semua pihak supaya kompetisi ini ada dalam level playing field yang sama nih. Nah tuh, jadi kalau dia dalam level playing field yang sama, siapapun yang terpilih nanti itu mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakat kita. Toh nanti dia memimpin kan juga untuk kepentingan masyarakat kan. Nah, karena itu kesetaraan ada dalam level yang sama, skala permainan itu menjadi penting. Saya setidaknya punya catatan tambahan, bukan hanya baliho kalau pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Coba lihat, kemarin itu ada acara dengan Asosiasi Pedagang Pasar. Itu dibuka oleh Menteri Perdagangan. Jelas itu Pak, standingnya podiumnya pun itu Kementerian Perdagangan. Tapi bicaranya politik yang mengarah kepada Pak Prabowo, dan itu juga viral juga kan, karena ada hal-hal yang bersifat keagamaan itu diangkat. Nah, sebelumnya itu ada lagi dan banyak kali. Nah, karena itu menurut saya kita nggak tahu kapan seorang calon itu menjadi calon, kapan seorang calon itu menjadi pejabat. Karena jabatan itu melekat kepada dia 24 jam. Misalnya contoh lagi, saya kasih contoh satu lagi. Ajudan Pak Prabowo, yang katanya ajudan Kementerian Pertahanan kan. Pertanyaannya, Pak Prabowo hadir di acara KPU itu sebagai Menteri Pertahanan apa sebagai kontestan? Nah, kayak gini, kita jangan lagi melihatnya itu dengan eufemisme. Jadi kita harus terang melihat persoalan ini nih. Kita gambarkan, kita sampaikan kepada publik supaya kompetisi Pilpres ini yang betul-betul fair play dan menjamin orang dalam level playing field yang sama. Gitu pendapat saya. Baik. Sebenarnya kita juga sudah mencoba untuk mengundang TKN Prabowo Gibran ya untuk diskusi pada malam hari ini, namun masih belum ada respon dari TKN. Nah, saya ke Bang Ali. Bang Ali, apa yang terjadi di Banten, di depan Rumah Sakit Bayangkara ini juga viral di media sosial. Nah, sebenarnya apakah Bawaslu mengetahui hal ini? Apakah taunya belakangan setelah ini viral? Ya, terima kasih. Bawaslu Provinsi Banten tahu akan pemasangan ini di depan Rumah Sakit Bayangkara di Serang. Lalu kemudian kami koordinasi dengan pihak kepolisian dan tim yang memasang. Lalu kemudian kami pertemukan dengan manajemen rumah sakit apakah sebelumnya mendapatkan izin pemasangan ini. Ternyata kemudian dikonfirmasi tidak ada izinnya. Lalu kemudian kami pertanyakan kepada pihak yang memasang dan meminta maaf yang bersangkutan karena menganggap ini tidak tahu. Lalu siapa kemudian yang memasang, Pak Ali? Kami melakukan pendekatan persuasif dan kemudian langsung dicopot pada saat itu. Dan kemudian selesai, tidak ada lagi spanduk yang ada di depan rumah sakit itu. Demikian, Pak. Oke, artinya betul ya dikonfirmasi bahwa pemasangan baliho itu di pagar atau di tembok milik Rumah Sakit Bayangkara? Di pagar.
Oke, siapa yang memasang? Ada tim yang mengaku memasang dan kemudian langsung kita pertemukan dengan Bawaslu Kota Serang, dengan pihak kepolisian dan manajemen rumah sakit, dan pada saat itu juga langsung dicopot dan yang bersangkutan meminta maaf karena ada kelalaian di sana. Kelalaian artinya yang memasang ini tidak mengetahui aturannya mengenai alat atau alat peraga kampanye atau seperti apa? Yang bersangkutan informasinya tidak sampai, katanya bahwa tempat itu merupakan tempat yang dilarang untuk dipasang alat peraga kampanye. Oke, artinya tidak mengetahui ya Bang Roni. Anda melihat ini seperti apa? Ada beberapa alat peraga kampanye yang dipasang dengan alasan tidak mengetahui bahwa tempat-tempat tersebut ternyata dilarang dipasang alat peraga kampanye. Ya, itulah kalau hanya sesimpel itu akhirnya kita ragu juga terkait dengan penegakan hukum ya. Bahwa kalau memang ada indikasi ketidaknetralan, kemudian melanggar hukum yang sudah diatur di dalam PKPU, nah itu seharusnya ada sanksi tegas. Dan kita melihat bahwa kenapa bisa sampai masyarakat itu menyampaikan di media sosial, karena masyarakat melihat bahwa fungsi dari teman-teman terkait dengan penindakan di Bawaslu itu sepertinya tidak berjalan gitu. Itu yang sehingga civil society ini melihat ini ada yang hal-hal yang memang harus disampaikan oleh media sosial gitu loh. Dan juga pun media massa juga ikut menyampaikan hal seperti ini kan. Dan itu yang kita mempertanyakan terkait dengan fungsi dari penindakan yang ada di Bawaslu. Apakah fungsi penindakan yang di Bawaslu ini tumpul atau mohon maaf ada apa gitu loh kan, sehingga mereka tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu loh, dengan benar gitu berdasarkan undang-undang. Itu yang menjadi pertanyaan publik gitu loh. Oke. Sebelum saya ke Bang Ali nanti dijawab, apakah fungsi penindakan tumpul dari Bawaslu? Kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog kami masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, saya masih berdiskusi bersama Bang Roni Talapesi, Bang Andi, dan Bang Ali Faisal. Saya ingin ke Bang Ali Faisal, tadi utang pertanyaan, fungsi penindakan Bawaslu ini katanya tumpul, Bang Ali. Sebenarnya apakah kegiatan-kegiatan seperti pemasangan baliho, kemudian pemasangan atribut yang lain, ini Bawaslu betul-betul tidak memantau, seperti apa? Ya, saya kira saya meluruskan ya, berdasarkan kewenangan kami diberikan kewenangan oleh Undang-Undang 7 2017, pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lainnya. Dalam catatan kami di Bawaslu Provinsi Banten misalnya, sejak tanggal 28 November hingga tanggal hari ini di 24 hari pelaksanaan kampanye, kami sudah banyak melakukan pencegahan dan pengawasan. Tercatat misalnya, kami telah melakukan pencegahan itu sebanyak 1.185. Ada dalam catatan kami sejak tanggal 28 November ada aktivitas kampanye itu 354 per hari ini misalnya. Dan itu kami lakukan pencegahan dan pengawasan. Misalnya sampai ya. Bang Ali, mohon maaf audionya bermasalah. Oke, tampaknya sinyalnya. Silakan dilanjutkan Bang Ali. itu melakukan pengawasan-pengawasan terkait dengan pelaksanaan pemilu ini. Saya kira tidak tepat kalau kemudian kami dikatakan tidak bekerja dan kemudian tumpul begitu. Soal kemudian ada hal yang itu juga bagian dari pengawasan partisipatif, ya kami berterima kasih kepada masyarakat, kepada pengguna media sosial, karena memang hari ini eranya era digital dan kemudian kami mendapatkan banyak bantuan terkait informasi dari masyarakat gitu. Oke, kalau di Banten sendiri datanya seperti apa yang diterima Bawaslu? Apakah memang ini baru pertama kalinya atau ada juga yang lain yang memang sudah ditertibkan atau dicegah oleh Bawaslu? Banyak sekali penertiban yang sudah kita lakukan. Hampir seluruh kabupaten kota melakukan penertiban. Ada yang secara serentak, ada yang waktunya berbeda-beda antar kabupaten kota. Cuman persoalannya malam ditertibkan itu kadang-kadang paginya sudah muncul lagi. Dan kemudian kita membuat agenda lagi untuk melakukan penertiban secara terjadwal.
Karena biar bagaimanapun penertiban kan harus koordinasi dengan pemerintah daerah, Satpol PP dan lain sebagainya. Apalagi dalam bentuk baligo-baligo itu yang harus diturunkan dengan cara alat tertentu, misalnya crane dan lain sebagainya begitu. Dan saat ini kami juga mau menurunkan baligo ya yang besar, ada di atasnya kantor polisi, pospol polisi di Kebun Jahe. Rencananya besok juga akan kami turunkan setelah koordinasi dengan Satpol PP. Begitu, Pak. Oke, saya ke Bang Andi. Bang Andi, kalau Anda melihat di beberapa tempat pemasangan baliho ini kan sudah terpasang. Artinya sebelumnya kan ada proses bertemu dengan pemilik tempat, kemudian setidaknya bicara atau meminta izin kepada pemilik tempat sebelum akhirnya baliho itu dipasang di tempat tersebut. Anda melihat apakah ini ada semacam indikasi pembiaran atau izin begitu? Ya, gini cara melihatnya ya, Davi ya. Dalam setiap kompetisi, orang punya kecenderungan untuk curang tuh. Itu dalam setiap kompetisi itu. Nah, atas dasar pikiran itulah dibutuhkan ada Bawaslu, ada pengawas, gitu loh. Jadi kalau dalam logika kekuasaan itu power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Karena itu perlu ada badan pengawasan dimanapun. Dan itu udah ajak itu sudah rumus. Nah sekarang pertanyaannya, coba kita dengar tadi, misalnya dari Bawaslu Banten. Kita udah copot, besok dipasang lagi. Itu begitu rumitnya. Kita harus koordinasi sama ini lagi. Kita koordinasi sama itu lagi. Itu artinya badan pengawasan kita ini itu tidak kuat. Dia tidak punya otot untuk melakukan pengawasan terhadap kontestan tuh, karena kontestan tadi terafiliasi dengan subunit kekuasaan lainnya. Itu yang saya katakan tadi itu. Ingat, ini yang berkompetisi ini anak presiden, bukan anak siapa-siapa ini, bukan ini anak presiden dan menteri pertahanan. Itu satu yang ini. Yang kedua, misalnya kami sendiri dulu beberapa waktu yang lalu ketika Pasar Amin belum Amin masih Anies, itu roadshow ke daerah-daerah, dan kalau ada hari Jumat sholat di masjid. Heboh waktu di Aceh. Saudara Fuadi dari Bawaslu itu mengatakan apa yang dilakukan Anies itu adalah melanggar etika. Jadi dia berani sekali sama Anies untuk mengatakan itu pelanggaran etika. Nah sekarang pertanyaannya muncul, telunjuk Komisioner Bawaslu RI itu berani nggak mengatakan ini pelanggaran etika? Kalau ini tidak kita mau masukkan pada delik pelanggaran hukum pidana, penyelenggaraan pemilu misalnya. Nah, itu problem yang kedua. Problem yang kedua, bahwa Bawaslu itu nggak bisa kita pisahkan dari bias-bias kekuatan-kekuatan politik yang mengendorse dia sampai pada tempat itu. Nah itu yang saya bilang itu. Nah sekarang ini, jadi karena itu dibutuhkan dua hal sebenarnya. Kedewasaan para kontestan, ya kedewasaan para kontestan untuk melakukan bukan hanya sekedar menang, tapi juga melakukan pendidikan politik, relawannya, dan kemudian penyelenggara dan pengawas pelaksanaan pemilu untuk supaya ini dilihat publik ini, kemudian orang merasa ini memang betul-betul kompetisi yang menarik. Kalau enggak, orang sudah acuh aja Mas dengan apa yang terjadi ini. Pelanggaran-pelanggaran orang anggap cuek saja. Bang Andi, artinya Anda melihat ada perbedaan perlakuan ya, perbedaan perlakuan dari Bawaslu. Iya, nanti siapapun yang menang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya itu nanti rendah. Itu sulit mengangkat negara dengan kepemimpinan seperti itu. Gitu loh maksud saya itu. Oke, saya ke Bang Roni. Bang Roni, perihal tadi yang dikatakan ada semacam indikasi ya, patut diduga ini ada perbedaan perlakuan dari Bawaslu kepada tiap-tiap calon. Iya, karena saya lihat tidak ada tindakan tegas gitu. Kan sudah ada aturan mainnya, ada sanksinya gitu. Makanya saya bilang di awal, penindakan ayo dong, berani dong Bawaslu. Gitu loh, melaksanakan fungsi mereka penindakan, ada Gakumdu gitu. Terus kasih kena sanksi dan lapor kepada masyarakat. Jangan nanti terima kasih masyarakat ikut berpartisipasi. Menurut saya nggak begitu. Masyarakat tidak akan puas. Kalau Bawaslu berani, ayo tegas, tindak tegas dan laporkan kepada masyarakat, rilis gitu loh. Jangan nanti ada indikasi pelanggaran. Oh ini Bawaslu seolah-olah menjadi, mohon maaf, jadi tim ses juga kan kalau menyampaikan bahwa ini tidak ada pelanggaran. Tapi peran civil society juga penting ini untuk memberitahu paling tidak Bawaslu, KPU ada pelanggaran di mana-mana. Iya, inilah makanya kita bilang dari awal, proses demokrasi saat ini terjadi kemunduran. Indikatornya sudah banyak lah, dari Mahkamah Konstitusi, dari
obrolan-obrolan di warung kopi ini Mas, orang udah bilang, wah enak ya kalau punya paman ya, terus enak ya kalau punya orang dalam ya. Itu kan sudah terjadi pembicaraan di warung-warung kopi di bawah, mereka menyampaikan bahwa ada hal-hal yang memang sudah tidak sesuai. Itu indikatornya banyak loh. Kita punya baliho dibakar juga sama oknum, kemudian waktu ada pertandingan voli dilarang, kemudian ada ini ketua BEM ini ketika menyampaikan pendapat sekarang malah katanya kena kasus. Ini kan jadi pertanyaan di waktu yang sama seperti ini. Dan ini kita mengajak semua masyarakat, civil society, ayo ikut berperan aktif gitu loh. Kita kawal proses ini dengan baik sehingga kita pilih pemimpin yang terbaik gitu loh. Dan kita di Ganjar Mahfud kita sudah komit bahwa penegakan hukum ke depannya ini menjadi prioritas buat kami. Artinya fakta ada, kemudian ditunggu nih ketegasan dari penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu begitu ya untuk menerapkan hukum, dan sekali lagi merilis yang kita tunggu siapa saja yang melanggar agar ini juga terang benderang, tidak menjadi momok yang menakutkan khususnya bagi para peserta pemilu. Terima kasih Bang Roni Talapisi sudah hadir bersama kami di iNewsroom, Bang Andi Sindulingga dan Bang Ali Faisal juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam.